dicari ternyata bukan Allah dari dakwah ini. Dicarinya adalah kekaguman orang, pujian orang, bangga disebut dai, senang diundang ke sana sini, bangga ketika banyak yang dengar. Allah tidak suka. Termasuk yang baca Quran, ada yang masuk neraka padahal tahsinnya sempurna, hafalannya banyak, suaranya merdu. Kenapa? Karena lebih suka disebut qori, qori'ah, hafiz, hafizah, dusta, diseret tertelungkup. Kenapa? Tidak kurang agamanya, tidak kurang baca Qurannya, hafalannya, kurang satu saja. Apa? Hatinya. Senang banget cari kedudukan di hati manusia. Tahu yang ketika dihisab adalah dermawan. Ada orang yang sedekah, terus sedekah kemana-mana. Ketika di akhirat ditampakkan nikmat, dia mengakuinya. Apa yang kau lakukan? Tidak ada satupun kesempatan sedekah kecuali saya sedekah. Saya lakukan karena Engkau ya Allah. Allah tahu segala isi hati. Kadang dusta kamu. Kamu sedekah karena ingin disebut dermawan. Dan demikianlah orang-orang menyebutmu di dunia ini sebagai dermawan. Di sisi Allah tidak. Diseret dalam terhadap terungkup masuk neraka. Pada dermawan luar biasa. Kenapa? Hatinya lebih menikmati penilaian orang, pujian orang, kekaguman orang. Ini pertama. Apakah kalau kita berbuat baik kita pasti bahagia? Jawab hadirin, jangan bikin saya emosi udah malam ya. Apakah kalau kita berbuat baik pasti bahagia? Tadi kan syaratnya dua, niat dan benar. Kalau kita gini aja lah daripada kita berdebat. Gini, Bu, kalau ibu masak untuk suami, hari Ahad nih besok ya, ceritanya surprise, Pak, saya udah masak masakan spesial untuk sarapan kita pagi ini. Ini adalah masakan kesukaan Papa. Suami langsung begini, aduh, ibu kok nggak bilang-bilang? Namanya juga surprise, masa bilang-bilang? Emang kenapa Pak? Pagi ini saya udah ada janji sama teman-teman sepedahan mau makan bubur sama-sama. Jujur Bu, jangan langsung soreha, yang asli dulu ya. Gimana perasaan ibu? Udah masak, suami ternyata punya janji. Jujur, gimana? Dia lelaki. Apa Bu? Kecewa terus? Mangkel, jengkel, apalagi Bu? Wajahnya juga kapok, gak akan dimasakin lagi. Tuh, masak buat suami berbuat baik, tapi kenapa ujungnya jadi begitu? Jengkel, kesel, kecewa, sakit hati, kalau dimasakin lagi. Kenapa? Karena kurang ikhlas. Memang kalau ibu-ibu yang ikhlas bagaimana? Begini, Pak, kita sarapan bubur, maaf. Kenapa Pak? Saya ada janji. Oh, Bapak sudah ada janji? Pak, ingat ya, dalam Islam janji adalah hutang. Papa lebih wajib memenuhi janji daripada makan bersama saya sekali. Tapi ibu sudah masak sampai kenapa? Saya masak, saya niatkan jadi amal soleh. Allah sudah menyaksikan saya masak. Allah tahu saya ingin membahagiakan Papa, tapi takdirnya belum hari ini dimakan. Berangkat saya, jangan ganggukan perasaan. Bagaimana? Saya tahu pikiran Papa. Kok istri saya nggak gitu, Pak? Dengar ya, ini cerita orang ikhlas. Ngarang saya. Semua orang udah seneng ya kan? Hanya cerita orang ikhlas. Belum ketemu saya juga dengan yang kayak gitu.
udah senang. Apalagi kalau kita ketemu orang ikhlas. Auranya tuh beda. Orang ikhlas tuh hatinya tenang, bahagia, lapang, menyebar. Kenapa Rasulullah kalau sahabatnya berjumpa semua senang? Karena Rasulullah ikhlas. Orang ikhlas itu beda auranya, menyebar, membuat kita senang berjumpa dengannya. Ketemu orang ikhlas lebih bahagia, apalagi kalau kita yang jadi orang ikhlas. Masya Allah, selesailah ribet-ribet itu. Oh, kenapa jadi ngomong begitu? Makanya udahlah, gak usah terlalu pusing dengan dunia ini. Kita kerja keras dan sebagainya, tapi niatnya sebagai amal soleh. Jadi mari kita niatkan semuanya lillahi ta'ala. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Udah itu saja sekarang, luruskan niat. Beda rasanya kalau sudah lurusnya. Bangun tidur, lalu kita ke toilet, bersih-bersih, mandi kalau mau mandi sebelum tahajud. Niatkan, ya Allah, saya berniat membersihkan diri ini karena Engkau. Terimalah jadi amal soleh, ya Allah, agar saya bisa mengabdi kepadamu dengan sungguh-sungguh. Beda itu. Kemudian kita berwudu, niatkan, ya Allah. Tidak perlu dizaharkan, ya, apalagi kalau di toilet. Hati, ya Rob, saya berwudu. Rasulullah menyuruh berwudu, Engkau memerintahkan saya lakukan berwudu ini semata-mata hanya Engkau, ya Allah. Terimalah wudu saya ini, ya Allah. Rasakan bagaimana berwudu itu enak kan ini. Jatuhnya air dari tangan, jatuhnya air dari kumur-kumur, jatuhnya air membasuh wajah. Rasa ini tuh bagian karunia Allah menjatuhkan dosa-dosa kita. Kan jatuhnya air itu menggugurkan dosa. Sempurnakan tanpa harus berlebihan. Coba sedikit orang yang berwudu dengan niat cari ridho Allah. Kalau niatnya cari ridho Allah, wudu bekal bagus, bekal enak, Pak. Coba saja rasakan. Ya Allah, saya niat Engkau memerintahkan wudu. Rasulullah memberi contoh, saya lakukan ini karena Engkau, ya Allah. Wudu itu kan penggugur dosa. Jarang Pak orang melakukan. Kalau orang tidak jelas niatnya, pasti wudunya cetak-cetuk, cetak-cetuk, asal aja. Mau sholat, bulatkan di hati, ya Allah, saya niat tahajud. Semoga Engkau ridho. Terimalah tahajud saya ini. Itu beda dengan orang yang mengerjakan sholat. Apa bedanya mengerjakan sholat dengan mendirikan sholat? Bedanya dari niat. Orang mengerjakan sholat, udah belum Fatihahnya? Kayaknya dikasih Allah. Begitu dia ngomong sendiri. Tidak jarang lagi ruku baca at-tahiyat, baru tahu sadar ketika turun salah. Sami Allah liman. Berapa banyak kita sholat dan kita tidak menyadari kita sedang sholat. Betul? Berfirman subhanahu wa ta'ala sebelumnya berfirman dunia Allah subhanahu wa ta'ala kalau pakai itu apa ini? Apa itu? Rugi. Kita belum tentu panjang umur. Padahal hidup ini hanya nunggu waktu sholat. Hidup ini nunggu waktu sholat. Subuh kita tunggu, sudah selesai subuh kita tunggu sholat zuhur sambil kita isi dengan amal soleh lainnya. Apakah amal soleh ngurus keluarga, apakah amal soleh berdagang, apakah amal soleh ngantor, apakah amal soleh belajar, ngajar, itu amal soleh. Nanti zuhur sholat lagi, tunggu lagi waktu asar dengan amal
amal soleh yang lain. Ya begitulah hidup. Hidup ini kan wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Dia adalah sekali-kali menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tentang rezeki, tenang. Kita diciptakan lengkap dengan rezeki kita. Jangan takut tidak ada rezeki. Takutlah tidak jadi amal soleh rezeki kita. Halo? Ini serius ini. Kita capek-capek mikirin yang udah dijanjikan oleh Allah. Kita ini diciptakan, ini sedikit mengulang ya. Dari sholat nanti kita terusin. Dengar dulu. Bagian cemas-cemas tentang rezeki, tenang. Waktu kita di rahim ibu, ingat tidak? Enggak. Masa ingat di rahim? Rezeki kita ada atau tidak? Jawab. Ada atau tidak? Nah. Cukup atau tidak? Mana yang hebat? Janin cari rezeki, rezekinya deketin janin. Jawab. Janin nyari rezeki atau rezeki ngedeketin janin? Boro-boro mikirin rezeki, otaknya juga belum jadi, rezekinya udah ada. Sebelum otak ini jadi, rezeki udah ada. Bertemunya sel telur dengan sperma itu pasti pakai energi, ada tenaganya, itu ada rezekinya. Sampai kita 9 bulan di rahim, nggak bisa kemana-mana. Rezeki yang datang. Lahir ke dunia, jadi bayi. Waktu kita bayi, rezeki kita ada atau tidak? Langsung ibu mengeluarkan air susu. Dari air susu membesar, rambut, gigi tumbuh. Tapi ada bayi yang ibunya melahirkan tidak mengeluarkan air susu. Gimana tuh nasib bayi? Ayo, gimana? Sapi yang mengeluarkan. Jadi mana yang ngedeketin? Bayi ngedeketin sapi atau sapi ngedeketin bayi? Jawab. Coba dipikir, masa gini aja. Jadi yang jelas gimana ini? Bayi ngedeketin sapi, sapi ngedeketin bayi. Mana ada sapi ngedeketin bayi, itu tidak perlu sapinya, tapi perlu bukan susunya, air susunya. Kenapa ini sudah sapi? Sapinya di Selandia Baru, bayinya di Padang. Demi Allah dia akan datang ke sini. Kan ada sahabat kita Ustadz Reza yang punya peternakan sapi perah di Selandia Baru. Ya, saya ke sana. Ini sapi segini banyak, dikemanakan air susunya? Jawabnya apa? Diekspor. Masya Allah, sapinya di ujung, tapi yang punya rezekinya demi Allah datang ke sini. Pakai kontainer, dibawa ke pelabuhan, masukkan ke grosir, bawa ke supermarket, dibeli, bawa ke dapur, masukin botol, kucuk, masuk. Tuh, jadilah segede ini. Jadi sekarang Bapak mengerti kenapa manusia tidak boleh nikah sama sapi. Kenapa? Saudara sama susuan. Bukan, karena beda jenis. Ketinggian ilmunya. Nih Pak, saya umur sekarang mau masuk 62 tahun. Tiap hari minum 62 tahun, tidak pernah tahu mata airnya di mana. Siapa yang nimba, siapa yang mensterilkan, pH-nya jadi 7, demi Allah datang tuh
Barusan saya dijamu, habis saya lihat meja makan. Ya Allah, engkau datangkan ke sini kepala ikan. Aduh, itu saya tidak tahu izin tidak kepada orang tua ikan yang anaknya terbunuh. Ikan mati gara-gara ada saya. Belum lagi karelokan. Kacangnya dari mana, garamnya dari samudra mana, terasinya dari mana, asamnya dari gunung mana, cabenya ngumpul di meja. Demi Allah tiap hari kita dijamu oleh Allah seperti itu. Benar? Benar atau benar? Puluhan tahun masa masih curiga terus, nah? Masa curiga? Gak mungkin kita curiga ke Allah. Rezeki itu urusan Allah, urusan kita itu jadi amal atau tidak. Jangan takut tidak punya rezeki, tapi takut tidak punya jujur, tidak punya benar dalam niat dan cara menjemput rezeki itu pekerjaan kita. Jangan takut tidak punya rezeki, takut tidak punya syukur kalau dikasih oleh Allah. Dikasih rezeki itu pasti, tapi syukur itu amal kita. Kita menderita bukan kurang rezeki, Pak, kurang syukur. Benar? Sibuk aja mikirin yang gak ada. Wah, rugi nih. Kenapa rugi? Harusnya saya untung 7 juta, tapi sekarang cuma untuk 3 juta. Karena siapa harusnya 7 juta? Ngarang kalau belum ada, belum jadi rezeki. Kita mah yang harusnya kan ada yang kayak gitu, Pak. Kita harusnya untuk 20 juta. Kata siapa? Kalau Allah mau ngasih 3 juta, ya 3 juta yang datang. Yang nggak ada jangan dianggap sudah rezekimu. Kan ada tuh, Pak, yang harusnya saya dapat uang. Kata siapa? Kalau udah waktunya dapat, ya dapat segitu. Tapi ya kita hobinya marah, bukan mensyukuri yang ada, tapi sibuk aja dengan yang tidak ada. Ya kan? Jangan takut tidak punya rezeki, takutlah tidak punya sabar ketika Allah memang sedang nahan rezeki kita sesuka Allah. Kayak COVID kemarin, wah bisnis kami rugi. Apa rugi? Sok tahu. Tapi usaha kami jadi untuknya sedikit. Ya emang bagiannya segitu. Kemarin itu COVID itu bagian mantap namanya, makan tabungan. Ya. Tapi tabungan saya habis, berarti mindset, makan aset. Jual sepeda, jual HP, nggak apa-apa. Waktunya jual aja. Dulu juga lahir ke bawah HP, benar? Relax saja. Kalau lagi bikin sulit, ya kerja yang bagus, banyak tobat, nikmati aja kesulitan. Itu buktinya COVID udah jelas pada kemana si virus, ya kan? Ya kan? Bingung semuanya juga kemana dia. Jangan sotoy, biasa aja. Giliran diambil oleh Allah, ya udah, nggak apa-apa. Bukan parkir banyak mobil itu nggak pernah sombong. Ganti-ganti nggak takabur. Diambil sampai habis nggak menderita. Tuh belajar. Harusnya kan tukang parkir itu bertubi-tubi diambil mobilnya. Tenang aja. Karena bukan punya dia, ya kan? Kalau Allah mau ngambil, ya suka-suka yang punya dong. Enak aja nyebut musibah. Wah, saya kena musibah, dompet saya hilang, uang saya hilang 2 juta. Ya, kalau Allah mau ngambil, ya udah. Nggak usah dipikirin, udah nggak ada, masih dipikirin. Ya, mau ngapain mikirin yang diambil oleh Allah? Mending mikirin yang ada. Halo? Coba kalau dompet hilang, sabar atau syukur? Takut salah jawab ya. Nyebut syukur takut hilang betulan. Nyebut sabar takut salah. Ayo, kalau dompet hilang, sabar atau syukur? Ya sabar dan bersyukur. Benar. Banyak mana kalau dompet hilang? Banyak sabarnya, banyak syukurnya.
Jawab. Ini berat ini. Gini caranya, kalau dompet hilang, lihatnya yang gak hilang. Alhamdulillah, yang hilang cuma dompetnya aja, nggak dengan celananya. Bagaimana kalau yang dengan celananya? Alhamdulillah, untung saya nggak ke bawah. Lebih banyak yang disisakan oleh Allah daripada yang hilang, benar? Dan kalau memang udah waktunya hilang, pasti hilang, udah selesai. Kenapa sih pakai capek mikirin yang nggak ada? Piring pecah, udah waktunya. Nih kacamata ada waktunya dia pecah nih Pak. Emang mau nempel terus umur hidup? Ada waktunya pindah-pindah, ban meletus, udah pasti rezeki tukang tambal ban. Gembira kita itu, alhamdulillah. Kenapa Bapak gembira ban meletus? Berarti kita bagi-bagi rezeki dengan tukang tambal ban, saudara kita. Happy, udah nyampe ke sana, Pak. Ada berapa bocornya? Hanya satu Pak. Tambahin dong. Kita kan suka minta tambah kan? Berapa ini Pak? 30.000. Bayar 50.000. Nambah sendiri nggak akan bisa, benar? Alhamdulillah. Kata yang tukang tambal, ya Allah, ini motor sejujurnya jelek, tapi yang punyanya bagus akhlaknya. Ganti ya Allah motornya dengan motor bagus. Tuh doanya diijabah, Bapak nanti ada rezekinya dapat motor bagus. Daripada beratus kali pesan motor jelek, diinjak masuk kaki dia ke dalam jari-jarinya kan, infeksi, tetanus, diamputasi kan. Sudahlah, nikmati hidup. Benar? Kalau lagi diambil rezekinya oleh Allah, ya yang punyanya juga Allah. Ngapain sih nyebut musibah? Si itu pinjam uang ke saya, tapi dia nggak ngurangin. Ya udah, syukurin yang ada. Ngapain mikirin uang yang nggak ada? Namanya juga untung bukan kita yang pinjam ke orang. Halo? Ya jadi gimana dong Kak? Dia tagih baik-baik. Kalau belum bisa beri ke lapangan. Kalau dia udah nggak berdaya, halal, beres. Enak aja ngomong gitu. Ya enak, sekarang ceramah. Ya terserah kalau mau menderita. Mau ngapain dunia ini bikin stres ya kan? Rasulullah SAW tuh kalau punya hasil ghanimah, Rasul tuh kaya raya Pak. 1/5 dari ghanimah itu kan untuk Rasulullah. Ada orang datang mau emas, bukan dipilih dulu emasnya yang kecil-kecil. Enggak, Rasul ambil. Sedekah tuh Rasul enggak pernah dihitung-hitung model kita. Kita masuk ke saku, apa dulu. Lari. Makanya hidup kita menderita tuh. Karena kita tuh benar-benar lengket sama dunia. Gak usah, biasa-biasa aja sama dunia ini ya. Cuman mampir aja. Jangan lengket sama dunia ini. Penyebab kita menderita dengan dunia itu karena kagum kepada dunia dan lengket di hati kita. Gak usah kagum. Dunia ini kalau ada harga sesayap nyamuk saja, orang-orang yang ingkar itu gak akan diminum walaupun seteguk. Saking gak ada harganya nih dunia, mau kafirin, zolimin, munafikin, orang yang durjana, orang yang mengingkari Allah, kasih aja dunia ini. Gak akan dibawa kemana-mana, paling ngaku-ngaku aja begitu. Kasih asam urat, gak mau dia makan kacang-kacang. Kasih kolesterol, nah saya juga makan. Udah. Jadi saya ngomong apa jadi kesini ceramahnya ada. Nah, jadi gimana sekarang? Ya sekarang kita usahakan apapun yang kita lakukan cari ridho Allah aja. Bapak kenapa Bapak antar anak? Ya anak titipan Allah. Saya kepala keluarga, saya harus berikan. Apakah Bapak berbuat baik ke keluarga supaya dihargai keluarga? Bukan urusan saya. Urusan saya adalah mendidik, memberi contoh kepada keluarga, berbuat yang sebaik-baiknya supaya Allah ridho. Saya tidak bisa membuat istri jadi solehah,
tidak bisa membuat anak jadi soleh. Tidak mungkin. Saya tidak sanggup membolak-balik hati. Yang kuasa menyolehkan itu hanya Allah. Tugas kita jadi orang tua itu bukan menyolehkan anak, menyolehkan diri sendiri sambil ikhtiar memohon kepada Allah agar jadi soleh. Begitu Pak. Bapak nggak bisa ngomong, kamu harus soleh. Gimana nyolehin anak? Nyolehin diri aja nggak bisa. Kakek. Kalau nyebut kakek itu doa supaya panjang umur ya. Mau bikin gembira. Lah iya, kita nih lelaki dulu sebagai kepala keluarga, kenapa kita bekerja? Bekerja itu amal soleh. Menjemput rezeki udah ada, kita jemput supaya jadi amal soleh. Jumlahnya terserah Allah. Apakah kita penting jadi orang kaya? Enggak penting. Yang penting adalah cukup. Enggak mungkin kita kaya semuanya. Bukan tidak mungkin menurut Allah mungkin semuanya mudah. Tapi Allah membagikan kekayaan beda-beda. Karena bahagia tidak identik dengan kaya. Kalau bagi kita tuh yang penting tiap perlu, bukan ada, cukup. Ada juga kalau nggak cukup stres Pak. Perlu 2 juta, ada 2.000 stres. Udah, kita niatkan kerja, ya Allah saya bekerja semoga Engkau ridho. Datang ke kantor lebih awal, disiplin. Bapak kok disiplin banget sih? Pengen jadi karyawan teladan? Gak ada urusan. Saya disebut karyawan teladan, gak ada urusan. Saya bekerja sebaik mungkin karena Allah memerintahkan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat Al-Baqarah 291. Dan berbuat baiklah kalian, sempurnakan, profesional kalian, karena Allah mencintai orang yang profesional. Kita disiplin bukan untuk gaji, kita jujur bukan untuk karir. Untuk apa? Allah nyuruh. Nanti gimana dong perkara karir Bapak? Kecil karir, terserah Allah. Yang penting kerja saya jadi amal soleh. 8 jam kerja jadi amal soleh. Tapi gaji sedikit gak ada masalah. Gaji sedikit, yang penting penghasilan besar. Yang penting cukup. Allah mengasih rezeki gak harus lewat gaji aja. Kalau ngandelin gaji, udah dari dulu juga pada meninggal kelaparan. Banyak yang gak punya gaji tetap aja hidup. Benar? Benar atau benar? Benar. Benar. Pak, kerja untuk amal soleh. Jangan kerja untuk karir. Jangan kerja untuk penghargaan. Jangan kerja untuk jabatan. Kerja itu supaya Allah ridho. Ini teman saya, junior saya sekarang dia naik jabatan, enggak apa-apa. Sesuka Allah naikin siapa yang Allah kehendaki. Ya, enggak ada urusan kita dengan iri dengki. Kita fokus aja, kerja benar, niat benar, diberi nikmat kita bersyukur, diuji kita bersabar, diambil kita ridho. Ayo saja kita akan bahagia tuh di kantor, dan Allah akan mencukupi. Enak Pak, nggak ada ribetnya, nggak ada iri dengki. Mau ngapain iri dengki? Allah membagiin sesuka Allah, kenapa kita yang uring-uringan? Benar? Tetangga mau dikasih mobil baru, ya udah. Kenapa Bapak yang jadi melotot? Teman naik pangkat, ibu naik pensi, apa-apaan? Kan nyambung begini. Karena ada yang begitu Pak. Ingat zaman SMA, anak-anakku sekalian, nilai terbaik di kelas ini diperoleh oleh pelajar fulan dengan nilai 85. Dia 85? Gak mungkin, gak mungkin. Ada yang gak rela, aneh. Gak mungkin jawabannya, pasti guru gak adil. Oh anak-anakku sekalian, ibu salah nilai. Tuh kan, apa kata gue juga? Gak mungkin, gak mungkin. Bukan 85, 95. Di belakang tuh terlentang dia. Aneh. Orang nilainya naik, dia tensinya naik. Ngapain juga kita dengki-dengkian? Ya, halo? Kayak besok mau pilpres, biasa aja, tenang, jangan tegang.
Kok ngapain tegang? Pertama, bukan saudara capresnya ya kan? Yang kedua, kita belum tentu hidup lagi Februari tahun depan ya kan? Mungkin Desember pada mati kita ini. Yang ketiga, Tuhan itu Allah, bukan presiden. Mau siapapun presidennya, tetap saja yang menjamin kita adalah Allah. Karena takdirnya kita di Indonesia kayak gini, mau milih, niatkan aja jadi amal soleh. Kira-kira mana? Saudara-saudara, pelajari saja akhlaknya. Kemudian istiqoroh. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Karena episode di Indonesia begini, ya jadi amal soleh. Bismillah, beres. Udah gitu, ya udah nggak usah dibahas. Siapapun nanti yang jadi, ya terserah Allah. Karena jabatan presiden itu bukan tanda kemuliaan, tapi tanda beratnya ujian. Bayangin, 270 juta nanti harus dipertanggungjawabkan. Makanya saran saya, gak usah mau Bapak jadi presiden. Siapa yang mau milih? Jabatannya sebentar. Makanya siapapun nanti yang jadi presiden di antara tiga itu, tetap kita doakan kebaikan. Gak ada ruginya, gak doakan. Gak boleh kita sebel-sebelan. Mau ngapain juga? Langsung wajahnya cerah. Tidak ada lagi kecebol dan kampret. Karena sudah bersatu, namanya kecebret. Saya puas ngomongin aja. Saya nggak rela lah bangsa kita, umat jadi berpecah belah hanya karena urusan beres sebentar kok Pak. Udah ganti-ganti presiden udah sering, betul? Kalau kita ingin bahagia selamat, dekat aja dengan Allah, pemilik langit dan bumi. Kita tercukupi mau presiden siapa aja. Kalau Allah mau mengangkat derajat kita ngangkat. Kalau Allah mencukupi cukup. Itu urusan dunia, jangan sampai membusukkan hati kita. Gak usah segala dibahas. Jangan terus mencari-cari aib satu sama lain. Mau ngapain? Tobat aja kita. Pada mikir, benar juga ya, benar gak Pak? Nah, saya mah belum tentu panjang umur, mau bahagia. Saya juga mau nyoblos, tapi gak akan saya kasih tahu yang mana. Tinggal istiqoroh, udah gak usah membahas gitu-gitu lah. Pilih yang kira-kira bisa tanggung jawab dunia akhirat dan gitu. Lanjut. Udah habis nih, jam 9. Di sini biasa tidur jam berapa? 11. Saya jam 9 bobo. Waktu tidur nih buat saya punang-punang. Baik Bapak Ibu. Jadi sekarang niatkan semuanya. Kalau istri bagaimana? Sama. Ibu, Bu. Suami bagi ibu apa artinya? Suami itu apa sih bagi seorang istri? Sebagai apa? Dia lelaki. Apa Bu? Imam. Nah kemarin imam Ramadan kan beres-beres ya kan? Cuma inatoin aja, ada perkembangan. Teori sebagai imam, faktanya malah berat. Ibu kalau menganggap suami ibu sebagai imam, ibu bakal menderita. Walaupun benar suami itu harus jadi imam. Mau tahu Bu, supaya ibu bahagia? Jangan terlalu cinta sama suami. Model-model ini Bu, maaf ya Pak ya. Model-model ini gak bisa dikalahkan. Kalau ngebahagiain istri, ngebahagiain diri sendiri aja susah nih wajah-wajah. Wajah-wajah keluar. Bu, mau bahagia? Suami ibu sebagai ladang aman. Pegang itu. Kebaikan suami
Ibu syukuri amal soleh itu bagi ibu. Ibu dapat kebaikan. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu bersabar dan ibu bantu suami jadi lebih baik. Itu pahala buat ibu. Jadi kelebihan dan kekurangan semuanya jadi pahala buat istri kalau diniatkan menjadi amal soleh. Ibu gak bisa membolak-balik hati suami. Ibu pengen disayang suami, pengen disayang suami. Jawab. Pengen dicintai suami. Gimana caranya? Sebutin. Bingung dia. Bingung. Mikir. Coba sebutin. Gimana caranya supaya dicintai suami? Sebutkan. Dandan, gak ngepek. Caranya Bu, kalau ingin suami ibu sayang ke ibu, ibu harus jadi orang yang disayang Allah. Cuma Allah yang bisa membolak-balik hati suami. Ibu mau centil, mau genit, gak ngepek Bu. Tapi kalau ibu melakukan kebaikan sebagai seorang istri, ikhlas. Masaknya ikhlas, saya masak untuk suami karena engkau ya Allah, semoga engkau ridho. Saya dandan, semoga engkau ridho. Perkara suami mau ngelirik atau tidak, mau muji atau tidak, itu urusan amal suami. Urusan ibu dandan supaya Allah ridho. Coba, apakah boleh seorang wanita dandan? Bolehkah seorang wanita ingin kelihatan cantik? Untuk siapa? Suami siapa? Jadi emosi saya yang benar Bu. Ibu kalau di rumah pakai daster lepet, keluar dandannya, ya udahlah pasrah aja. Saya tuh inginnya istri saya tuh soleha, udah soleha, rupawan, baik hati, hafizah, gimana ya? Justru yang itu kan gak mau sama bapak. Terima yang ada, kan pahala sama. Bu, ibu, udahlah gak usah ngarep apa-apa dari suami. Namanya juga gak bisa diharapkan. Jadi gimana? Berbuat baik aja, lakukan aja. Tapi suami saya gak menghargai, gak apa-apa. Yang penting Allah terima jadi amal soleh. Nanti ada waktunya, ada saatnya Allah membolak-balik hati suami. Sabar aja, lakukan aja terus. Dia begitu, saya udah berbuat, saya disalahkan suami terus. Pahala sabar, berguguran dosa itu. Tenang aja, semua letihnya, semua sakitnya, semua capeknya, semuanya ada catatannya di sisi Allah. Kalau ikhlas, sama kita coba lelaki Pak. Gak usah kita ngarep-ngarep ingin disebut suami sejati, pejuang. Gak usah. Kita jadi lelaki terbaik dalam pandangan Allah. Cukup. Istri saya suka banding-bandingkan sama suami tetangga. Gak apa-apa. Jadi tetangganya juga bahkan mau sama dia. Gak usah sakit hati. Tadi saya cerita nih, ada seorang bapak-bapak Syekh umur 70 tahun, tapi fresh, segar, awet muda. Ditanya, Syekh, apa sih rahasianya? Kok bisa awet muda, segar, sehat terus? Rahasianya cuma satu. Apa? Saya itu tidak suka berargue, tidak suka berdebat. Sederhana saja. Hah? Masa Syekh? Hanya dalam tidak berdebat, kemudian jadi sehat, jadi awet muda, bagaimana mungkin? Saya setuju dengan saudara, setuju. Kamu juga tidak suka berdebat ya? Makanya dikeluarkan budak Pak, gak usah berdebat sama istri Pak. Udah setuju aja. Bapak ini gimana sih? Jadi suami harusnya jadi tulang punggung, harusnya jadi contoh, malah kayak gini. Iya, saya setuju. Setuju. Dari kemarin setuju. Ini loh, ceramah si Alkin ya. Benar, ibu benar. Enggak lah, mau ngapain?
Kita yang penting itu jadi orang baik kok. Orang mau berhak menghargai kebaikan kita atau tidak terserah, bukan urusan kita. Kita udah berbuat, orang berterima kasih atau tidak, bukan urusan kita. Orang lain mau balas budi atau tidak, itu urusan dia. Urusan kita berbuat baik setiap waktu supaya Allah ridho. Begitu. Gak usah risau dengan yang akan datang. Namanya juga yang akan datang kan belum ada, benar? Aduh gimana ya kalau saya pensiun? Ya saya nggak tahu. Saya belum pensiun ya. Kan ada tuh Pak yang suka stres sebelumnya. Lagi kuliah semester 3, gimana ya kalau saya kuliah nanti dapat kerjaan atau bukan? Saya nggak tahu, sudah baru semester 3. Bagaimana jangan-jangan saya nggak dapat kerjaan? Jangan marah. Sekarang aja kuliah yang benar, ibadah yang benar, akhlak yang benar. Besok lusa Allah yang ngatur. Kalau kita mensyukuri hari ini penuh dengan amal soleh, jaminan Allah wa in syakartum la azidannakum. Besok lusa Allah yang akan memberikan yang terbaik. Gak usah risau. Segala kejadian itu dalam genggaman Allah. Segala karunia itu milik Allah. Gak usah risau. Risau itu kalau tidak jadi amal soleh. Jelas Pak? Pak? Jauh-jauh nih saya kesini. Padatkan jam demi jam, menit demi menit, kalau bisa detik demi detik, jadi amal soleh. Itu kerjaan kita. Luruskan niat, lihat sampah, pungut. Ya Allah, kok takdirkan saya melihat sampah. Ambil, masukkan ke tempat sampah. Tidak usah diposting. Siapa nih? Mungkin ada kalanya untuk dakwah, tapi sudahlah. Masuk ke toilet di mana misalkan toilet masjid ada peninggalan orang lain yang berkesan. Apalagi itu mau diposting di mana? Jijai, sudah rezeki saudara. Melihat dia, ambil, bersihkan, punya minyak wangi, gak usah terlalu. Mau keluar ada kecoa melentang, gini-gini. Kebetulan bukan? Enggak. Takdir Allah kita ketemu dengan kecoa melentang. Dia terlukup susah. Apa yang terbayang? Jujur. Ayo, apa deh? Mau diapain tuh kecoa? Jangan langsung colek, ngasih dulu. Balikin lah, siapa tahu dia mau nikah di ruang sebelah ya. Atau mungkin dia orang tua yang baru melahirkan. Kita nggak tahu, ya kan? Kecoa kan makhluk Allah juga. Dia bertasbih. Takdirnya kita melihat dia cuma satu, nggak bisa terlukup. Kenapa nggak kita tolong? Siapa tahu itu yang membuat kita dibayarin utangnya. Karena kita ikhlas waktu itu. Kebetulan HP ketinggalan jadi nggak bisa posting. Postingnya menghancurkan amal hadirin. Kalau nggak hati-hati, ya kan? Asik lah hadirin. Udah. Hidup ini hanya buat sibuk beramal aja. Cari terus kayak pakai radar di sini. Apa yang bisa kita lakukan? Lihat orang lain, senyumlah, senyum itu sedekah. Tapi saya senyum, dia nggak ngebalas. Biarin, bibir kita kan yang ini. Kenapa kita mikirin bibir orang? Aneh. Kenapa kita harus membuat orang harus senyum ke kita? Yang harus tuh kita yang senyum. Benar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tebar salam. Dia nggak menjawab, kurang ajar. Siapa kurang ajar? Siapa tahu dia kurang pendengaran, atau mungkin sedang fokus memikirkan masalah. Kenapa jadi buruk sangka? Tugas kita kan berbuat kebaikan, bukan maksa orang ngejawab. Benar? Sederhana hidup ini hadirin. Kita tuh menderita karena kita ngarep-ngarep dari makhluk, bukan ngarep-ngarep dari Allah. Ibu udah dandan, Mas, gimana penampilan saya? Gak usah nanya.
itu jadi masalah lagi. Nanti disebut kesemak sakit hati. Enak hadirin. Terus saja kita dimanapun ada yang kita pikiran yang baik, bicara yang baik. Gak usah segala mintanya kalau gak jadi amal soleh. Ketemu teman udah lama, meninggalkan dunia hitam ya kan, teman berubah. Mau ngapain ya begitu? Jadi orang yang malu disangka ahli maksiat. Udah, gak usah rewel, gak usah segala nanya, gak usah segala diceritain, tidak usah segala ingin tahu kalau tidak jadi amal soleh. Kita tidak usah ingin tahu tetangga beli itu dari mana, nyicil berapa, mau apa? Bang, turunin bang, amal soleh itu siapa lagi yang naikin? Kita di bawah naik sendiri ya. Jangan sia-siakan amal sekecil apapun hadirin. Siapa tahu beliau ridho, bahagia dan membuat Allah ridho ke kita. Udahlah, gak usah ribet. Kita kalau ditraktir senang, salah. Senang tuh traktir. Jajan sama-sama, giliran membayar, saya ke belakang dulu. Habis. Kita seorang zolim. Justru orang takwa itu hobinya, kesenangannya alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Kita yang bayar. Gimana dong kalau uang kita habis? Besok ada lagi rezeki itu. Emang berhenti itu kalau uang habis hari ini? Ini kan dari dulu udah sering habis uang, ya kan? Benar. Kenapa sih kalau itu ragu-ragu aja? Yang kita pikir dalam hidup itu perintah Allah, bukan apa yang sudah dijamin oleh Allah. Tenang, tenang. Tapi saya tuh suka sakit hati oleh masa lalu. Mau ngapain lagi ingat masa lalu? Nggak ada kerjaan. Dulu saya punya rumah itu, sekarang udah dijual. Ya udah, itu sudah bukan rezekimu lagi. Ngapain dipikirin? Si itu dulu aslinya mau naksir sama saya, tapi enggak jadi. Namanya juga bukan jodoh. Kenapa suka capek-capek dengan yang lalu? Yang lalu sudah berlalu. Selesai. Jangan suka mungkin-mungkin. Kamu punya pacar berapa waktu SMA? Mau ngapain? Cari penyakit udah sama aki-aki ini ngebahas SMA. Selesai. Saya ingin bersama. Gak apa-apa. Bapak sangat menjiwai ceramah ini. Masuk ke tenggorokan. Udahlah hadirin, pokoknya kita pikirannya sederhanakan aja ya. Setiap waktu jadi amal soleh, belum tentu kita ini panjang umur. Maaf ya Pak, saya mohon juga mendoakan ini salah seorang sahabat ngantar ibunya ke Bandung. Ini baru saya dapat kabar. Ngantar ibunya ke Bandung. Kemudian saya mau olahraga dulu ya, olahraga saja bersepeda. Kemudian di nagrek tiba-tiba istrinya dapat telepon. Ini istrinya, ya ini bapaknya jatuh di garis sepeda meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Meninggal, tidak nyangka. Keluar dari rumah seperti biasa, seperti tadi saya berangkat. Saya pergi dulu ya, tiba-tiba terakhir itu pertemuan. Kita kan nggak tahu ajal itu 3 rahasianya, 1 waktu, 2 tempat, 3 cara. Kita bakal mendatangi. Itu beliau mendatangi tempatnya dicabut nyawa, pasti ke sana. Kalau di rumah sakit meninggalnya di tempat tidur itu pasti ke sana. Orang akan mendatangi. Tapi yang paling penting itu pertemuan dengan istri, dengan ibu jadi amal atau tidak? Mudah-mudahan jadi amal. Olahraga, berapa banyak yang olahraga dan meninggal ketika orang niatkan olahraga jadi amal soleh. Makanya ini yang suka lari, olahraga, bersepeda, usahakan
Niatnya lurus, ya Allah saya niat berolahraga, semoga Engkau ridho tubuh titipan ini menjadi tubuh yang Engkau sehatkan. Selain niatnya, pakaiannya juga harus benar, jangan sampai ngetek. Kan ada itu sekarang, aku pakai jilbab tapi jadi kayak pakaian selem. Jilbabnya kecil dimasukin ke leher, bajunya ngetek, jadi nggak cocok. Terus meninggal di jalan, gimana jadi pahala? Ya, usahakan olahraga juga niatnya benar dan pakaiannya benar, caranya benar. Pakai headset ke sini, jangan lagu lah, mendingan murotal aja, bisa meninggal, ya kan? Lagi lari. Kalau dangdut mungkin meninggalnya, nggak tahu, saya nggak tahu lagu dangdut kayak apa ya. Tapi kalau misalkan zikir sepanjang lari, meninggal takdirnya lagi lari, insya Allah mudah-mudahan husnul khotimah. Kita tidak tahu di jalan berapa banyak yang pergi dari rumah dan tidak kembali lagi, termasuk saya sekarang. Saya berangkat, belum tentu saya bisa pulang ke rumah lagi. Kalau takdirnya saya meninggal di laut dengan teman-teman yang udah meninggal di sana, nanti jatuh ke sana. Yang penting bagaimana selama di penerbangan, di kendaraan, jadi amal soleh. Hanya kalau bisa di mobil itu jangan lagu yang gak jelas ya. I love you, mati gimana? Termasuk mau tidur. Jadikan amal soleh. Kalau bisa wudhu, gimana kalau sudah wudhu kemudian saya kentut? Itu urusan ibu, kenapa harus dilaporkan ke saya? Nodot aja selesaikan dengan suami ya. Kalau kentut ya, suruh bijaksanaan. Wudhu, ya Allah saya niat tidur, tubuh ini milikmu. Semoga dengan istirahat ini besok saya lebih bisa mengambil lagi padamu. Saya niat tahajud, ya Allah, hanya Engkau yang bisa membangunkan terima. Baca ayat kursi, baca al-ikhlas, al-falaq, an-nas, tangan sunnah ya, usapkan ke seluruh tubuh. Dan sambil tidur zikir. Saya sudah susah tidur, ya udah zikir aja terus. Gak usah lihat jam. Mungkin belum tidur, makin gak tidur. Zikir saja. Allah udah tahu kok. Kalau kita susah tidur, besok gak bisa kerja dengan bagus, gak bisa belajar. Zikir aja, ya Allah, ya Qayyum, ya Qayyum, astagfirullah. Nanti ditidurkan oleh Allah. Enggak ribet ini. Kalau bersama Allah setiap saat gak ada ribet. Yang ribet itu kebanyakan pikir, kurang zikir. Harusnya bagaimana? Stres itu kebanyakan mikir, kurang zikir, stres. Harusnya bagaimana? Banyak zikir, kurang mikir. Salah. Kita pasti mikir terus. Harusnya tiap mikir tadi zikir. Ingat anak, ingat Allah. Ya Allah, hanya Engkau lah yang menciptakan anak ini. Engkau yang membolak-balik hatinya. Engkau lah yang menitipkan. Ampun ya Allah, saya belum jadi ayah yang baik. Ampun ya Allah, Engkau tahu saya belum jadi contoh yang baik di rumah. Saya belum mendidik dengan sungguh-sungguh. Saya belum mendoakan dengan baik. Ampun ya Allah. Kalau lihat anak kelakuannya belum baik, jangan nyalahkan siapa-siapa. Salahkan diri, evaluasi. Anak saya nggak jujur, kita jujur tidak? Nggak usah dijawab. Bapak ingin istri ramah, Pak? Pak, udah Bapak aja yang ramah, ya kan? Ya saya udah ramah, tapi istri saya judes. Ya biarin, itu pilihannya. Ya tapi saya juga gimana? Udah baik aja terus. Kalau ikhlas, nanti Allah membolak-balik hati. Gak bisa Pak kita membolak-balik hati siapapun. Ini saya ceramah gini, apa yang bisa saya lakukan? Saya membolak-balik hati bapak-bapak, ibu-ibu, gimana? Tahu juga enggak hatinya gimana?
Nggak bisa. Saya begini tuh hanya lihat jadi amal soleh aja. Mudah-mudahan Allah menerima dengan ilmu yang segini, penyampaian yang kayak gini. Semoga Allah ridho, selesai di sana. Selebihnya Allah yang memasukkan ke hati Bapak Ibu, Allah yang membolak-balik hati. Apa yang bisa saya lakukan coba kan? Cuma begini aja bunyi-bunyiannya. Gitu hidup ini. Nah, saudara pulang sana. Jadi orang baik aja terus ya. Kalau mau merokok niatkan jadi amal soleh. Gimana caranya? Susah itu. Kalau mau merokok ya Allah, rokok ini kata para ahli racun. Buatlah hati saya tidak suka merokok. Buatlah simpai. Udah gitu masukin aja direndam ke ini ke gayung. Selesai merokoknya. Beda ya. Tiap mau beli rokok, ya Allah pasti nanti dihisab di akhirat. Saya sehari 2 bungkus kali 25 jadi 50.000, sebulan 1,5 juta, setahun kali 12 berapa? Duh, tolong berapa? 1,5 juta kali 12 sudah lama menghitungnya kecil-kecil. Berapa? Hah? 18 juta? Tuh, yang rokok itu 18 juta setahun. Setahun tuh 2 bungkus 18 juta. Jumatan berapa? 2.000. Sebulan 8.000. Setahun 96.000. Merokok 18 juta. Gimana nanti di akhirat tuh? Nah, saya emang gak nyebut halal haram. Pakailah, ya. Ya Allah ampun, belasan juta saya bakar sia-sia, paru-paru saya rusak, saya juga keracunin orang lain. Astagfirullah, amal solehnya matiin, buang buat beli rokok, sedekahkan. Coba hilang rasa pengen. Gimana dong tetangga saya ada yang jelek-jelekin saya. Emang kita jelek, apa sih masalahnya? Nabi Muhammad ada yang mulia, ada yang menghina. Masa kita hina betulan kan dihina ya? Saudara mau apa? Orang kelakuan kita ngaco, sholat nggak pernah khusyuk, nanti juga enggak, ngaji jarang, giliran ngaji juga nggak ngerti, diamalkan enggak, ikut ke pengajian yang nggak berubah, yang berubah itu adalah seragamnya, kelakuannya tetap. Yang meningkat itu cicilannya. Gimana? Oh, pengen dihargai gimana? Kita kan saat ini dihargai orang bukan karena mulia, karena Allah aja nutupin kebusukan, kejelekan, aib dan kekurangan kita. Coba kalau kita dihina orang, dengerin penghinaannya, gak ada apa-apanya, gak ada apa-apanya dibanding kehinaan kita yang aslinya. Lo ngapain sakit hati? Hina itu penggugur dosa. Sarana kita bisa tobat, sarana kita bisa melatih sabar, sarana kita bisa memaafkan, sarana kita bisa mendoakan kebaikan. Jadi amal soleh. Apa yang pantas kita dipuji? Enggak pantas. Saudara tahu kenapa Agim diundang ke situ? Tahu kan? Karena 2 hal. Satu, Allah masih casing, katanya ini kiai, katanya. Dan yang kedua, karena Allah menutupi dosa, aib, kejelekan, kekurangan orang ini. Cuma itu yang menyebabkan saya datang ke sini. Jadi, kalau dibuka aib saya bubar ini. Makanya tadi saya dijemput pakai mobil, saya malu lebih pakai mobil polisi. Jangan ketahuan. Sama-sama bayar pajak, tapi yang lain susah. Saya tadi dibantu, dimudahkan, bukan karena mulia, karena Allah tutupin aib aja. Makanya kalau ada orang yang berbuat kurang baik ke kita, jangan busuk hati, ya. Jadi karena amal soleh, jelas. Ini saya cuma iklan aja. Hidup ini sederhana, hidup ini menderita karena kurang ikhlas dan tidak benar. Terus kenapa ya begitu? Karena kita kurang ilmu. Belajarnya kurang sungguh-sungguh. Udah belajar juga belum tentu diamali. Itu penyebabnya. Baca Quran kita jarang tahu artinya. Itu penyebabnya. Fatihah juga belum tentu ngerti, ya kan?
Ayat kursi 1 ayat, banyak yang baca, banyak yang hafal, tapi mengerti. Padahal di sana Asmaul Husna begitu banyak. Ayo Pak, baca Quran dengan arti. Takbir sekarang kita udah takbir di zaman ini. Sekarang tiap umat Islam punya Al-Quran dalam genggamannya, punya Al-Quran di sini. Ayo belajar di sini lebih banyak. Ya, jangan cuma lihat maksiat gak ada bahagianya, sia-sia gak ada bahagianya. Cari ceramah para ulama yang ikhlas, ulama yang benar-benar yakin ke Allah, ulama yang ilmunya benar-benar hanya untuk mengabdi ke Allah. Kemudian baca Quran dengan terjemah. Ini saya udah sejam lebih, pada manteng aja kayak gini ngelihatnya. Kenapa coba? Kenapa? Karena saudara ngerti bahasa yang saya alami ya. Coba saya dari tadi ceramah pakai bahasa Rusia, pasti bubar. Kenapa Bapak Ibu cari imam Ramadan yang pendek-pendek? Karena nggak ngerti. Ini manusia bodoh, banyak dosa. Bicaranya sudah didengar begini, tidak bisa dibandingkan dengan Al-Quran Allah. Kalau Bapak Ibu sering mendengar terjemah Quran dan terjemahnya, membaca Quran dan itu luar biasa. Banyak orang non-Islam yang tadinya benci ke Islam, mau merusak Islam, membaca terjemah Quran, hasilnya jatuh cinta, dapat hidayah, jadi Islam, membela Islam dan bahagia dalam Islam. Kenapa? Ngerti baca terjemahnya. Kita ini udah bahasa Arabnya nggak bisa, ini kan bisa bahasa Arabnya, bisa huruf A, B, gitu, bisa. Bacalah terjemahnya, ya. Udah segitu aja. Kelihatan pada malu nih bacanya. Gue nggak bisa, udah capek saya. Untung dikasih makan dulu Pak akhirnya. Jadi ternyata saya ngerti kenapa saya tadi dikasih makan ya. Beliau ikhlas saja. Pokoknya setiap waktu hanya untuk berbuat baik, berpikir baik, berkata baik, berprasangka baik. Ya baik aja lah. Bahagia itu hanya ada pada kebaikan. Setuju? Oh, dunia kayak apa aja, ya silakan. Yang penting kita terus berbuat baik dan menyebarkan kebaikan. Orang berubah jadi baik bukan oleh kita, Allah yang mengubah. Tugas kita adalah harus jadi contoh berbuat baik dengan ikhlas. Orang gak nerima, ya gak apa-apa, terus aja. Anak belum nurut, gak apa-apa, terus aja. Sampai kapan nak? Anak saya udah gede, terus aja sampai kita mati berbuat baik. Karena berbuat baik itu amal soleh. Nanti ada waktunya Allah membalas yang paling tepat waktunya. Terima kasih hadirin sekalian. Saya terakhir ke Padang 2009 ya. Ada yang ingat ya, nggak apa-apa. Kalau udah tua kan begini Pak. Ciri orang udah tua itu ada berapa? Ada 3. 1, mudah lupa. Yang kedua dan ketiga saya lupa. Senang ya. Udah, insya Allah semoga ada takdir saya bisa silaturahim lagi ke sini. Insya Allah ini masjid indah barokah, masya Allah, alhamdulillah. Doakan kalau sholat di sini ya. Yang jadi ini masjid sudah tertulis di Lauh Mahfuz sebelum diciptakan kita. Tempat ini akan ada masjid indah. Nah yang beruntung itu yang terpilih jadi jalan. Nah, kita doakan supaya diberikan keikhlasan, supaya jadi amal ya. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Besok saya subuh, nggak usah datang lah, kita ceramah ini aja ya. Besok di Masjid Raya Sumatera Barat. Gimana tuh? Sholat subuh berjamaah. Kalau materi ini keluar lagi dikit, nggak usah sok tahu. Ini yang semalam diam. Dengki ya. Diam aja syukurin. Ya, subuh-subuh kerja, subuh-subuh belajar, subuh-subuh mengurus keluarga, tapi cukup apa? Gak usah ribet. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Kita akan segera tutup.
Nah, di sini ada Baitul Quran sedang mau membangun. Kalau Bapak Ibu ingin beramal soleh sesudah sambil kita membaca Al-Quran, Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq sambil bersedekah. Ya, niatkan karena Allah. Mudah-mudahan sebagai syukur kita dapat ilmu pada Bapak Ibu. Mari siapkan bersedekah sambil kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأنك لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك يا منان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan segala-galanya, berkahi majlis ini ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami, sebanyak apapun dosa dan maksiat serta aib kami. Ampuni ya Allah sekelam apapun masa lalu kami, sehitam apapun kehidupan yang pernah kami jalani. Ya Allah, ampuni dosa yang tidak sengaja, ampuni maksiat yang sengaja, ampuni dosa yang berulang-ulang kami lakukan padahal kami tahu itu dosa. Ya Allah, kuatkan kami untuk menjauhi maksiat. Allahumma ighfir lana wa liwalidina
warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada orang tua kami. Ampuni ibu bapak kami ya Allah. Bahagiakan sisa usianya. Karuniakan husnul khatimah. Lapangkan kuburnya ya Allah. Lindungi orang tua kami dari fitnah kubur. Ringankan hisabnya. Jadikan ibu bapak kami ahli surga. Ya Allah, lindungi orang tua kami dari azab neraka. Jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ya Allah, ampuni guru-guru kami, para ulama, hamba-hamba yang menjadi jalan hidayah dan ilmu bagi kami. Berkahi ilmunya ya Allah, muliakan keluarganya, keturunannya ya Arhamar Rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, selamatkan, bahagiakan dan berkahi keluarga kami. Jadikan keluarga kami keluarga sakinah, keluarga yang kuat imannya, keluarga yang Kau penuhi dengan akhlakul karimah, keluarga yang Kau cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah, keluarga yang benar-benar ahli syukur, yang indah karena kesabaran. Ya Allah, ampuni kami belum jadi orang tua yang amanah. Titipkan kepada kami keturunan yang soleh, hafiz, hafizah. Jadikan anak-anak kami berakhlakul karimah. Berikan jodoh terbaik dalam hidupnya ya Allah. Berikan masa depan penuh kemuliaan dunia wal akhirat. Andai ajal memisahkan, kumpulkan kami semua di surga ya Allah. Duhai Allah yang maha baik, jangan biarkan satupun yang ada di tempat ini yang bermasalah kecuali Kau beri jalan keluar ya Allah. Yang sedang dililit hutang kecuali Kau bayarkan. Yang hidupnya resah gelisah kecuali Kau tenteramkan. Jadikan yang sedang sakit Engkau sembuhkan ya Allah. Yang sedang dihimpit kesulitan Engkau mudahkan. Catatkan jamaah ini jadi jamaah ahlul masjid, ahlul Quran, ahlul sadaqah. Undang ke Baitullah ya Allah. Sempurnakan haji hajah mabrur. Ya Allah, jadikan masjid ini tempat berkumpulnya apa-apa yang Kau cintai ya Allah. Makmurkan masjid ini, jadikan bekal kemuliaan dunia wal akhirat. Karuniakan keikhlasan bagi siapapun yang Kau jadikan jalan terwujudnya rumah-Mu ini ya Allah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang takut padamu, pemimpin yang amanah, pemimpin yang adil, pemimpin yang dapat membimbing umat di jalan yang Kau ridhoi. Kami berlindung dari selain itu ya Allah. Ya Allah, ampuni dan sayangi orang-orang yang berbuat baik kepada kami. Balas dengan sempurna ya Allah. Ampuni dan sayangi orang-orang yang pernah kami sakiti ya Allah. Juga ampuni hamba-hamba-Mu yang pernah menyakiti kami. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih Bapak Ibu yang baik. Doakan saya sehat ya. Mudah-mudahan kita ketemu lagi. Walaupun tidak di dunia ini, mudah-mudahan ketemu di surga. Dan ini ada sambutan sedikit dari tulis Mesir Hakim dan juga ada penyerahan santunan untuk kegiatan DP Peduli Roh Muda dan Persilakan. Roh Mary.